banyak loh teman-teman Nasrani yang sempat marah-marah sama Kumaila itu gara-gara Kumaila bicara tentang apa ya? Siapa yang menghamili Buddha Maria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan bertatap muka. Dan langsung saja di sini saya akan menanggapi kontennya Kumailah ya, yang mana dalam kontennya membahas tentang perihal siapa sih yang menghamili Bunda Maria atau Siti Maryam ya. Karena dalam kontennya ini sangat menarik sekali buat saya. Karena saya sebagai budayawan dan beliau itu mengatasnamakan agama, sedangkan agama adalah bagian daripada budaya. Oleh karena itu saya akan menanggapi tentang perihal Kumaila yang menyatakan siapa sih sebenarnya yang menghamili Maryam atau Bunda Maria, dan Yesus itu anak siapa sih? Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Nah itu loh, saudaraku. Seperti yang sampaikan barusan itu tentang masalah manuskrip Ibrani ya, zaman itu tidak tertulis tentang siapa sih sebenarnya Yesus itu dan benarkah itu anak Tuhan. Dan ini yang disampaikan itu terlalu kurang ajar banget menurut saya. Jadi saya yang orang Islam aja, orang Muslim aja rada greget loh. Karena ini menyinggung masalah Nabi Isa ya. Sedangkan bagi orang Kristiani ini adalah Yesus Kristus atau yang dipertuhankan oleh mereka. Jadi kalau memang nggak paham dan nggak ngerti bener ya jangan kira-kira lah. Ya baca kitab tuh jangan asal-asalan lah. Karena ini bukan faknya gitu loh. Buat orang atau umat Kristiani ya yang baru saja mendengarkan istilahnya yang dikatakan oleh beliau Kumaila ya, itu adanya cuma di Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama itu tidak ada ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu waktu itu katanya nggak ada. Ini yang benar gimana coba? Mungkin dari tokoh pendeta atau mungkin dari tokoh-tokoh yang paham betul ya mengenai tentang ini, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda itu loh. Apa yang disampaikan Kumaila apakah benar? Apakah mungkin ini rekayasa saja dari Kumaila sendiri? Ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih. Ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Jadi memang seolah-olah tuh Kumaila itu mengkritisi ya. Mengkritisi apakah Bunda Maria itu benar-benar ada atau cuma tokoh fiktif gitu loh. Jadi ini terlalu banget ini. Jadi ya mungkin dari tokoh-tokoh agama yang paham tentang ini, dari tokoh Kristen lah ya. Silakan memberikan komentar apakah Kumaila itu ngawur atau memang ini cari sensasi aja. Silakan. Jadi saya tuh gregetan banget ini orang maunya apa itu loh. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya yang udah lama itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Oke. Kalau benar itu kejadiannya itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan. Ini soyo ngawur lagi nih apa yang disampaikan Kumaila ini. Jadi Bunda Maria itu hamil pada usia sekitar 14 tahun ya. Dan di usia kehamilannya itu sendiri itu seolah-olah itu tidak realistis itu loh, gitu. Jadi apakah dia hamil beneran? Apakah mungkin ada yang menghamili? Ataukah mungkin malaikat yang menghamili? Atau mungkin ada orang yang menghamili dia dan kemudian ditutupi karena dia adalah keluarga Nabi. Ya, jadi supaya namanya baik gitu loh. Jadi namanya tercemar baik dan akan menjadi junjungan mereka nantinya. Karena mereka keluarganya sebelumnya adalah keluarga nabi-nabi. Nah, ini sangat kurang ajar banget menurut saya ya. Jadi ini kalau yang diotak-atik adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agama Islam ya, mungkin ini akan menjadi permasalahan yang namanya penistaan.
Ya, ya mungkin dari umat Kristiani mungkin diam saja, ya itu urusan mereka. Tapi kalau saya sendiri sampai seperti ini, kita akan cari tahu, akan minta istilahnya klarifikasi oleh si Kumaila. Apakah yang disampaikan itu tujuannya untuk konten, apakah cari viral, ataukah memang si Kumaila ini benar-benar tahu tentang Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Baru. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Justru baru di Perjanjian Baru dan di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali 1 kali doang, dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Aduh. Setelah tak pikir-pikir tuh, saya seperti dengerin orang stres ini sebenarnya. Ya. Karena kamu tuh aneh loh. Ya, nggak aneh gimana? Lawang itu malaikat itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk memberitahu kepada si Maryam atau Bunda Maria bahwa dia itu akan hamil dan akan hamil seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Kok malah kamu mengatakan, kamu malah curiga dengan malaikatnya, seolah-olah malaikatnya yang hamilin kamu, itu kurang ajar banget. Emang kamu tahu boh, malaikat itu punya nafsu apa? Ya, coba kamu pikir, malaikat itu makhluk yang hanya tunduk dan patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nurut sama Allah. Jadi nggak punya nafsu, nggak kayak manusia. Jadi bayanganmu jangan berpikir malaikat itu kayak manusia itu loh. Kumela. Kamu tak pikir-pikir ke tambah mumet ya saya ini lah. Ya. Jadi saya tuh seneng nonton kritismu, tapi kekritisanmu tuh berlebihan banget itu loh. Saya sebagai budayawan, ini masalah nyangkut budaya loh. Karena sejarah cerita, jadi ada urusannya dengan budaya. Jadi walaupun yang kamu katakan adalah agama Kristen, saya orang Muslim, Islam, ya. Tapi saya juga ikut peduli karena penyampaian itu harus sesuai lah, jangan ngawur lah gitu loh. Mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria, padahal kan ini tokoh sentral nih, ibunya Yesus gitu, ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti gege. Itu tadi yang disampaikan oleh Kumaila tentang masalah Bunda Maria ya, yang menurut dia tuh seolah-olah fiktif ya, nggak jelas itu loh. Dan agama pun menurut dia juga fiktif kok ya. Jadi Kumaila ini orang yang kritis banget, mengkritisi tentang agama. Jadi seolah-olah dia itu lebih tahu tentang perihal agama. Bahkan sejarah cerita nabi-nabi itu pun dia ikut-ikutan seperti itu. Jadi ini gara-gara kemarin Kiai Umat meneliti tentang tesisnya tentang Ba'alawi, kemudian dia juga meneliti tentang agama. Ya, tapi penelitiannya itu menurut dia itu loh. Ini yang perlu kita pertanyakan. Dan untuk kaum Kristiani, untuk para pendeta, ya mungkin lebih paham dan ngerti tentang sejarah Bunda Maria, silakan berkomentar, silakan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh beliau Kumaila. Ya, karena Kumaila tuh lama-lama tuh menyinggung tentang masalah agama, dan mungkin ini kali ini yang dibahas tentang agama Kristen ya, mungkin lain waktu mungkin agama Buddha atau Hindu dan sebagainya ya. Dan yang lebih parah lagi, dia tuh selalu mengkritisi tentang agama Islam ya. Saya sering menonton konten-kontennya Kak, dan saya ingin sekali memberikan komentar, dan kali ini saya baru memberikan komentar tentang pernyataan yang disampaikan oleh Kumaila, karena menurut saya ini sudah keterlaluan, dan ini harus minta maaf dengan umat Kristiani, yang mana di Indonesia ini itu tidak cuma agama Islam saja, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan penganut percayaan yang harus kita hormati. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan mereka, ya.
Mereka mungkin meyakini kebenarannya, sedangkan kita mungkin tidak meyakini. Itu urusan kita. Namun kalau memang Kumaila ini berani bertanggung jawab ya tentang apa yang dikatakan, ya silakan sampaikan saja langsung atau mengundang pendeta untuk acaramu, di acara podcastmu untuk bincang-bincang mengenai tentang Yesus Kristus dan juga tentang sejarah Bunda Maria ya secara detail menurut kamu ya. Ya mungkin masih banyak manuskrip-manuskrip yang lain yang belum kamu temukan. Ya. Jadi silakan kamu cek lagi dulu sebelum kamu memberikan suatu komentar, memberikan suatu statement mengenai Bunda Maria. Sampai-sampai kamu mengatakan yang kurang ajar seolah-olah Bunda Maria itu diperkosa oleh malaikat lagi. Ini kurang ajar banget. Jadi kamu harus berpikir lagi lah. Masa malaikat punya nafsu sampai memperkosa Bunda Maria? Yo. Duh. Ya itu saja biasa saya sampaikan ya. Semoga para pemirsa semua lebih berhati-hati dalam berbicara, karena bicara tentang agama itu sangat ringan sekali, bisa menyinggung perasaan orang lain dan bisa memecahkan persatuan dan kesatuan antar umat. Dari saya cukup sekian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian, saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kebenaran yang hak. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.